Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini Waalaikumsalam. sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kita waktu untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah kita buat, yaitu optimasi penjadwalan ekonomi pada pembangkit listrik tenaga uap 500 kV sistem Jawa Bali menggunakan SAP Swarm Optimization atau SSO. Next slide. Oke, di sini saya Ali Muhammad Firmansyah bersamai dengan rekan saya yaitu Ajmi Nurul Sifa, Asri Afrian, dan juga Hilmi Fauzan. Di sini ada beberapa yang akan kita jelaskan, yaitu pendahuluan, metode penelitian, perhitungan biaya pembangkitan, SSO, Swarm Optimization, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Next. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Sistem ketenaga listrikan Jawa Bali menghadapi tantangan besar terkait konsumsi bahan bakar yang menyumbang sekitar 60% dari total biaya penyediaan listrik. 85% biaya bahan bakar digunakan untuk pembangkit listrik tenaga termal, sehingga pengurangan yang kecil dalam biaya bahan bakar dapat signifikan mengurangi biaya operasional. Optimisasi biaya bahan bakar dan pengoperasian generator dilakukan dengan menentukan kombinasi daya keluaran setiap pembangkit yang dikenal sebagai pendekatan ekonomi dispatch. ED memperhitungkan batasan kebutuhan beban sistem dan kapasitas unit pembangkit. Lalu teknik Sub-Swarm Optimization atau SSO, meskipun terinspirasi dari perilaku kawanan SAP, memiliki keterbatasan dalam konteks ekonomi dispatch, tetapi tetap memberikan solusi yang inovatif. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Sub-Swarm Optimization atau SSO untuk ekonomi dispatch. Proses ini dimulai dengan pengaturan dan pengumpulan data, diikuti perhitungan karakteristik input-output dan rumus biaya bahan bakar. Setelah itu dilakukan perhitungan kerugian transmisi dan penjadwalan pembangkit listrik tenaga termal menggunakan SSO. Setelah itu, hasil penjadwalan dicek untuk memastikan apakah sudah optimal atau belum. Nah, jika belum, langkah perhitungan bahan bakar hingga penjadwalan itu akan diulang sampai dengan mencapai nilai yang optimum. Selanjutnya itu ada perhitungan biaya pembangkitan, karakteristik input-output pembangkit termal biasanya direpresentasikan sebagai fungsi polinomial order 2 atau order 3 yang menghubungkan konsumsi bahan bakar dengan daya output. Yang pertama itu ada persamaan dari fungsi biaya pembangkitan dalam bentuk polinomial order 2. Itu ada VP sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Fungsi yang kedua itu fungsi polinomial order 3, yaitu VP sama dengan AP pangkat 3 BP kuadrat plus CP plus D. Dan juga ada fungsi dari daya nyata, yaitu sigma PI sama dengan PD per PL. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, mungkin untuk, selanjutnya saya akan melanjutkan, penjelasan mengenai, metode yang kami gunakan yaitu, SSO atau Salt Swarm Optimization. Nah, jadi, Salt Swarm Optimization atau SSO itu merupakan, sebuah pengembangan algoritma, dari algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO, yang sebelumnya udah dibahas ya sama kelompok pribadi. Jadi, yang ini tuh lebih sederhana namun tetap efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi. Nah, jadi dalam konteks economic dispatch, SSO ini tuh digunakan untuk mencari kombinasi bebanan pembangkit yang menghasilkan biaya total minimum, dengan mempertimbangkan berbagai batasan sistem. Jadi dalam algoritma SSO ini tuh, konsep leader dan pengikut merupakan komponen penting yang menentukan arah pergerakan kawanan swarm. Nah, jadi leader merepresentasikan solusi terbaik yang ditemukan oleh kawanan, sementara pengikut adalah anggota kawanan yang bergerak mengikuti leader atau melakukan eksplorasi, ruang pencarian. Untuk SSO ini ada rumusnya yaitu, ada X1J sama dengan, FJ minus C1 dalam kurung UBJ minus LBJ, terus dikali C2 plus LBJ. Kemudian ada IF C3, lebih kecil dibanding 0,5. Nah, untuk yang bawahnya ada FJ plus C1, dalam kurung UBJ minus LBJ dikali C2 plus LBJ, kemudian IF C3 lebih besar atau sama dengan dari 0,5, ya, yang dimana X1J itu merupakan menunjukkan posisi pemimpin atau, seorang yang paling depan individu dari rantai salps. Nah, jadi dalam dimensi ke-J. Nah, F, merupakan, menunjuk posisi makanan pada dimensi ke-J. Nah, untuk UBJ adalah, batas bawah dimensi ke-J. LBJ merupakan batas di atas dari dimensi ke-J, dan C1, C2, C3 itu merupakan bilangan acak. Nah, jadi parameter CI ini yang ditunjukkan pada persamaan, sebelumnya itu adalah faktor penyesuaian yang digunakan untuk menyeimbangkan eksplorasi global dan eksploitasi lokal. Dan bisa dilihat pada persamaan yang kelima ini, yaitu di mana ada C1 sama dengan 2E dalam kurung delta N per N, di mana delta N merupakan, angka iterasi saat ini, dan N itu jumlah total iterasi yang akan dilakukan gitu. Jadi next. Nah, jadi dari jurnal ini tuh, menggunakan data sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kV dengan 25 bus dan 8 generator gitu. Jadi untuk single line diagram model sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kV ini bisa dilihat ya. Jadi pada penelitian ini tuh hanya mencakup pembangkit listrik tenaga panas seperti Suralaya, Muara Tawar, Tanjung Jati, Gresik, Paiton, dan Grati. Nah, di mana diagram satu garis model sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kV ini ditunjukkan pada gambar di sampingnya. Jadi bisa lihat pada gambar, di sini ada dari Suralaya Baru, Suralaya, Baralaja, Cilegon, Gandul, Cibinong, Kembangan, Depok, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada dua simbol ya. Ada simbol warna biru dan warna merah, yang dimana di sistem interkoneksi 500 kV Jawa Bali ini tuh menunjukkan kalau yang biru itu merupakan pembangkit hidro, dan yang merah ini pembangkit termal gitu. Untuk jalur-jalurnya itu merupakan saluran transmisi, dan untuk yang arah segitiga atau panah ke bawah itu merupakan saluran outgoing 500 kV, dan yang garis tebal-tebal ini merupakan sebuah busbar. Nah, jadi peneliti membagi beban harian pembangkit listrik tenaga panas bumi sistem 500 kV ini Jawa Bali menjadi 8 periode selama 3 jam. Dalam grafik terlihat bahwa jadi bisa dilihat kalau dari sini tuh
Puncak harian itu ada ininya nggak sih? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tahapan selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Nah, untuk penelitian ini itu membagi beban harian pembangkit listrik tenaga panas bumi sistem 500 kilovolt Bali menjadi 8 periode selama. Jadi, puncak harian itu terjadi pada pukul 10 sampai 12 siang dan jam 7 sampai 9 malam, di mana dengan jumlah bebannya itu mencapai 11.914,9 megawatt. Sementara pada rentan waktu pukul 4 pagi sampai 6 pagi itu berada pada bebannya itu jadi dia hanya mencapai 10,8 megawatt. Jadi penjadwalan unit pembangkit listrik itu strategi yang penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar untuk menekan biaya operasional tentunya. Optimasi itu dicapai ketika unit-unit perbaikan operasi dengan biaya tambahan yang seimbang, sambil tetap memperhatikan batasan maksimum dan minimum yang berlaku. Langkah yang paling penting untuk mencapai operasi yang ekonomis itu untuk menentukan fungsi biaya bahan bakar untuk sistem kelistrikan 500 kilovolt Bali. Untuk pendekatan utama dalam hal ini yaitu adanya tiga tahap yang digunakan untuk mengembangkan fungsi polinomial yang merepresentasikan antara konsumsi bahan bakar dan efisiensi konsumsi. Hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam fungsi biaya bahan bakar secara keseluruhan, memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai pengeluaran yang diperlukan untuk operasi optimal unit pembangkit. Tiga ini itu ada karakteristik input output dari pembangkit listrik thermal yang merupakan fungsi F atau dolar per jam bisa juga rupiah per jam terhadap daya atau megawatt. Jika F ini digunakan satu kali terhadap dayanya, maka akan mendapatkan nilai instrumental dari sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, next slide. Nah, di sini ada tabel penjadwalan yang menunjukkan bagaimana daya pembangkitan dari setiap unit pembangkit listrik dioptimalkan menggunakan algoritma SSO selama 24 jam. Nah, dengan menggunakan algoritma SSO, variasi pembangkitan daya optimal dari setiap unit generator diperoleh melalui dua mekanisme utama, yaitu eksplorasi dan juga eksploitasi.
di mana eksplorasi untuk menjelajahi solusi secara luas dan eksploitasi untuk memperbaiki solusi menuju nilai yang optimal. Nah, algoritma ini tuh memanfaatkan jumlah salt terbaik dan batasan iterasi tertentu guna menghasilkan biaya operasional yang paling rendah. Next slide. Nah, di sini ada tabel biaya membandingkan total biaya pembangkitan listrik untuk PLN, Lagran, dan juga SSO, di mana eh, metode PLN menunjukkan sedikit variasi biaya, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Sedangkan metode Lagrange stabil dengan lonjakan biaya pada jam 19 hingga ke 21. Nah, sedangkan algoritma SSO menghasilkan biaya pembangkitan yang paling rendah dan stabil sepanjang 24 jam dengan pola biaya yang linear. Penurunan biaya pembangkitan menggunakan algoritma SSO mencapai 33,91% dibandingkan PLN dan 19,65% dibandingkan dengan Lagrange, yang mana dapat membuktikan bahwasanya memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya. Next slide. Next. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini ada solusi economic dispatch menggunakan algoritma self-swarm optimization lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya PLN dan biaya yang diperoleh menggunakan metode Lagrange. Hasil optimasi pembangkitan daya menggunakan algoritma SSO menunjukkan penurunan biaya sebesar 33,91% dibandingkan dengan biaya PLN dan Lagrange. Ini membuktikan bahwa algoritma SSO lebih efisien dalam mengoptimalkan biaya pembangkitan energi. Ya, mungkin itu dia yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf.